Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Lembaga Simpang Mandiri. Pada saat ini saya bersama teman-teman di Lembaga Simpang Mandiri sudah sejak tahun 2009 hingga saat ini sebagai pegiat budaya. Organisasinya bergerak di bidang kebudayaan, industri kreatif, informasi teknologi, dan kepemudaan serta sosial. Pada kali ini kami ingin mengadakan sebuah kegiatan pendayagunaan ruang publik yang bernama Pepadah Film. Nah, kegiatan Pepadah Film ini sebelumnya saya terangkan terlebih dahulu. Pepadah, ya, pepadah itu berasal dari kata padah. Jadi padah itu artinya lebih kepada memberikan pesan, ya, pesan-pesan gitulah. Jadi orang tua misalnya ngomong kepada anak-anaknya, dia bilang bepadah. Padah itu dari bahasa Melayu Kayong. Melayu Kayong itu sebuah entitas yang ada di masyarakat di Kabupaten Kayong Utara. Jadi arti padah tadi adalah sebuah pesan. Jadi kalau digabung menjadi pepadah film artinya pesan-pesan dari film. Oke. Latar belakang dari kegiatan pepadah film ini adalah kami ingin menggunakan media film ini sebagai media yang bisa mempengaruhi publik. Karena memang kebetulan film yang sudah kami buat itu di dalam proposal ada, ya. Itu ada 52 film yang berbau lokal, kearifan lokal. Jadi apapun judul film yang kami buat, mau itu genre dokumenter maupun fiksi atau apapun, tetap berbau kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat. Nah, sehingga pesan-pesan dari film yang sudah kami buat, ambil satu contoh misalnya film Perang Belang Kait. Ini memiliki nilai heroisme. Nah, sehingga pesan-pesan heroisme dari Perang Belang Kait ini dapat ditransformasikan kepada si penonton. Nah, maka kegiatan pepadah film ini menjadi sangat penting untuk mempengaruhi bagaimana cara berpikir masyarakat, pola berpikir seseorang, bahkan bisa mempengaruhi sampai ke level ideologi. Nah, kami ingin merubah media film ini menjadi media yang positif. Nah, dalam artian di sini konten, ya, atau film-film yang sudah kami buat sebanyak 50 lebih tadi, ini bisa ditransformasikan secara menyeluruh ke masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Yang mana mereka sendiri ini yang memiliki budaya ataupun sejarah yang pernah kami angkat dalam film tersebut. Nah, maka ini akan matching, akan cocok kalau film yang kita putarkan adalah film kita. Artinya ini jati diri mereka, ya kan? Jati diri dari masyarakat Kayong sendiri, ditontonkan oleh masyarakat Kayong. Yang nonton bukan orang lain. Nah, artinya kita menonton gambar kita sendiri. Nah, setelah itu nanti kemudian dalam kegiatan pepadah film ini akan ada diskusi, ya. Diskusi yang membuka ruang berpikir, membuka ruang-ruang interaksi antara si pembuat film, baik itu penulis naskahnya, sutradaranya, pemainnya, dengan para penonton. Bahkan misalnya kan kalau ada film yang berkaitan dengan sejarah tadi, kita hadirkan sejarawannya. Nah, sehingga bisa dikupas dari sisi sejarah. Nah, kalau film budaya misalnya kayak film Rimba Kumang yang sudah kami buat, nah ini kan tentang budaya. Nah, kita hadirkan dukunnya misalnya sebagai narasumber dan hadir di dalam forum tersebut, ya. Kemudian membahas bersama masyarakat. Nah, sehingga ada transformasi ilmu. Nah, begitu. Nah, ini dasar yang membuat kami mengapa melakukan kegiatan pepadah film ini. Jadi kami ingin mentransformasikan ilmu ataupun pengetahuan yang sudah terdokumentasi dari sejak tahun 2009 sampai tahun 2023 kami buat film.
Sangat banyak sekali film ini. Makanya kami roadshow itu nanti targetnya itu ada belasan tempat yang kami roadshow. Di setiap tempat inilah nanti kita akan putar film-film ini dan diskusikan. Nah, ini yang membuat mengapa kami ingin melaksanakan kegiatan pepadah film ini. Artinya pesan-pesan film, karena memang pepadah itu sudah mengandung makna kearifan lokal ya. Artinya tadi adalah pesan-pesan film, pepadah film itu. Oke, kemudian kita menginjak kepada bagaimana kami melaksanakan kegiatan. Tadi sudah disinggung sedikit. Nah, metode pelaksana kegiatan yang pertama kami akan melakukan pengumpulan bahan-bahan film. Nah, bahan-bahan film ini akan kami kumpulkan, akan kami sortir, kemudian nanti akan kami rapatkan. Misalnya, ini film Rimba Kumang. Ini lokasinya di mana yang harus kita laksanakan pemutaran. Terus nanti ini film Perang Belangkait. Lokasi mana nih yang kita putar. Terus kemudian siapa saja nanti dalam film ini yang menjadi pematerinya. Jadi kita akan tentukan misalnya kalau Rimba Kumang pematerinya ada budayawannya, Pak Dukun, kemudian ada pemainnya, kemudian ada sutradaranya, ada penulis. Cukup 3 atau 4, paling banyak 4. Nah, setelah pemutaran, kemudian kita setelah pemutaran nanti baru dilakukan diskusi tanya jawab seputar film ini. Mungkin dalam satu malam kita bisa melakukan pemutaran itu paling banyak 2 film. Jadi pemutaran film, kemudian diskusi, kemudian pemutaran lagi, kemudian diskusi. Nah, tapi di samping pemutaran film, ini juga kita ada kegiatan hiburannya. Jadi bukan hanya ruang film saja, ruang diskusi dan film saja, tapi juga ada hiburan. Nah, di mana dalam hiburan ini kita memberdayakan dari pemain musik tradisional atau sanggar tradisional ataupun dari komunitas yang ada di desa setempat. Nah, misalnya nih di desa A itu punya komunitas sanggar apa misalnya. Nah, nanti mereka kita guide untuk kita tampilkan untuk selingan acara. Nanti misalnya di desa lain lagi ada komunitas band misalnya, bisa kita guide. Nah, di sini ada unsur pemberdayaan. Dan ini sudah kami konsep. Di awal kegiatan sudah kami konsep dengan cukup matang dan insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa. Kemudian dalam kegiatan pepadah film ini sebetulnya kami sudah melaksanakan dari tahun 2009. Nah, makanya dalam proposal ini yang sudah kami buat itu ada kami cantumkan itu berita di Pontianak Post pada tahun 2008 itu screening film, pemutaran film. Konsepnya waktu itu hanya pemutaran saja. Jadi diskusinya masih belum begitu mendalam. Jadi pertama kali kami produksi film namanya film Cinta, Capek Impian dan Cita-Cita. Nah, itu kita naikkanlah beritanya di media massa saat itu memakai koran. Nah, kalau sekarang kan udah digital semuanya, sudah tidak pakai offline. Jadi sempat kami clipping itu berita koran Pontianak Post di bulan Mei tahun 2008. Nah, itu ada di proposal. Kemudian 2010, 2011, 2000 sampailah setiap tahun kita melakukan kegiatan pemutaran film ini di kampung-kampung ya. Nah, kemudian berkembang menjadi kegiatannya saat ini kita konsep namanya pepadah film, yang sebelumnya hanya pemutaran film dari kampung ke kampung ya. Kami sudah keluar masuk semua ini pokoknya kalau di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang ini sudah rata-rata pernah kami masuki, walaupun tidak semua tempat ya, tapi titik-titik sentral itu sudah kami masuki untuk melakukan pemutaran film dan juga ada sedikit diskusi pada saat itu. Jadi artinya kegiatan ini bukan kegiatan yang baru, tapi kegiatan yang sudah ada sejak dahulu dan saat ini tinggal kita tingkatkan. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat. Nah, manfaat dari kegiatan pepadah film ini yang pertama adalah tentunya memberdayakan sumber daya manusia yang pernah terlibat dalam pembuatan film. Ya. Mereka merasa dihargai, ya kan? Nah, yang kedua kemudian bagaimana ekonomi kreatif ini juga tumbuh karena di setiap tempat kita membuat ruang, ya, di mana ruang keramaian ini biasanya akan ada pedagang-pedagang yang nantinya datang. Nah, kalau di kampung itu ini sangat seru sekali. Nah, karena mengundang perhatian. Nah, tentunya pedagang-pedagang kecil ini sangat terbantu. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah pemberdayaan terhadap
komunitas-komunitas ya, komunitas seni tradisi, band ya kan, nah, bahkan komunitas film yang lain ya kan, ataupun pemerintah ya, pihak pemerintah desa maupun pemerintah instansi terkait yang membidangi di bidang perfilman maupun kebudayaan ya, merasa sangat terbantu. Nah, manfaat yang berikutnya adalah bagaimana yang paling penting ya, ini manfaat yang paling penting adalah bagaimana pesan-pesan dari film ini dapat diterima dan dapat tersampaikan kepada masyarakat dan dapat direfleksikan. Nah, ini yang paling penting. Misalnya tadi film sejarah. Nah, bagaimana kita meneladani sejarah dari perang Belangkait yang pernah ada pada tahun 1915 di Kerajaan Simpang. Nah, sehingga sikap heroisme, sikap semangatnya itu dapat diteladani, dapat diwariskan kepada anak cucu kita kelak dan kita hari ini. Nah, ini yang paling penting ya, sebetulnya. Menangkap pesan-pesan dari film tersebut dan direfleksikan. Nah, dari pesan sejarahnya, ya kan, dari pesan budayanya, pesan filosofinya dan lain sebagainya, ini betul-betul bisa diresapi oleh masyarakat kita. Dan manfaat berikutnya adalah menumbuhkan ruang ya. Nah, ini penting juga. Ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kreatif di mana sangat terbuka lebar karena kita roadshow ini kan, roadshow ke berbagai tempat. Nah, tentu kita akan menjadi efek positif juga dari berbagai komunitas yang juga semangat ikut bergabung dan bagaimana gagasan ini, kegiatan seperti ini dapat diduplikasi oleh mereka misalnya kan, mendapat inspirasi, jadi dapat inspirasi dari mereka dan lain sebagainya. Mungkin itu tentang kegiatan Pepada Film, rencana kegiatan Pepada Film. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan dapat bermanfaat bagi Kabupaten Kayong Utara dan sumbangsinya bagi bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.